Ini kenapa nih saham-saham IPO saat ini rajin nih mulai membagikan dividen. Ini bisa menjadi adalah salah satu memang instrumen dari perseroan di mana perseroan ini ingin memberikan apresiasi nih kepada para investornya dan memberikan kepercayaan kepada para investornya di mana ketika baru saja meletakkan dananya atau berinvestasi di perusahaan tersebut lalu kemudian mendapatkan bonus tambahan di luar capital gain di mana biasanya investor akan memberikan rasa percaya kepada perseroan sendiri bahwa uang yang mereka investasikan ini benar diletakkan di perusahaan yang cukup baik dan juga mampu bertumbuh konsisten ke Kalau depannya, kita Maria. tahu kan bahwa konstruksi properti itu kan cukup tough sektornya ya, tidak terlalu survive dan tidak terlalu banyak juga mungkin yang bisa membukukan laba. Nah sekarang ini ada satu emiten yang cukup lumayan gencar membagikan IPO, apakah ini juga sejalan dengan kinerja perseroan yang cukup membaik? Oke, yang pertama mungkin kita bisa lihat dari total ya. Total itu salah satu dari konstruksi bangunan di mana kemarin total sendiri membagikan dividen sekitar 24% nih Maria, yang menandakan bahwa total ini memang sudah mampu membukukan laba yang cukup tinggi sehingga mampu membagikan dividen jumbo. Kalau misalkan kita melihat dari Bangun Karya Perkasa yang kemarin baru saja membagikan dividen sekitar yield-nya 1,8%. Kalau misalkan di sini saya lihat memang secara kuartal 1 justru net income-nya turun. Tapi kita harus lihat lagi nih, kira-kira pendapatannya turun atau labanya turun, tapi cash-nya tinggi enggak? Ya, jadi biasanya kita juga harus melihat dari sisi kas-nya. Kalau likuiditasnya tinggi dan di mana juga karya sendiri sudah bingung mau meletakkan dananya di mana, biasanya dananya mau nggak mau lebih baik dibagikan kepada para pemegang saham yaitu berupa dividen yang dimana juga nantinya ini akan berefek bahwa investor sendiri ini percaya bahwa karya kedepannya mampu bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, Mari. Kalau kita lihat dari sisi pertimbangan perusahaan atau metode yang dipilih oleh perusahaan untuk menetapkan besaran jumlah dividen ini, seperti apa sih gambarannya, Susi? Oke, kalau biasanya untuk menetapkan berapa besar sih jumlah dividen ini, biasanya harus melihat dari laba bersih perseroan sendiri. Jadi kalau misalkan laba bersihnya bertumbuh secara kuartal, secara tahunan, kemudian setelah dikurangi biaya-biaya dan juga beberapa pajak lainnya, dan kemudian sudah dikurangi dana cadangan ya. Jadi di mana kalau perseroan sendiri biasanya ada dana cadangan wajib minimal 20% yang dimana nantinya akan digunakan untuk ekspansi. Nah, ketika sudah dikurangi laba bersih, dikurangi biaya-biaya, dan dikurangi cadangan wajibnya tadi atau laba ditahan, nah biasanya inilah nanti yang akan dibagikan menjadi dividen. Dan biasanya untuk perseroan sendiri sudah tidak membutuhkan dana besar lainnya, misalkan untuk ekspansi atau operasional lainnya. Nah, biasanya digunakan untuk membagikan dividen kepada para investornya. Dan bisa melihat juga dari sisi cash ratio-nya nih. Jadi kalau misalkan likuiditasnya tinggi, jadi contohnya misalkan likuiditasnya di atas 100%. Misalkan perusahaan ABC nih membagikan dividen dari laba bersih sekitar 1 miliar. Jadi misalkan 1 miliar ini ingin membagikan dividennya sekitar 50% dari laba bersih setelah diterima dari para pemegang saham, maksudnya ketika RUPS sudah deal dengan para pemegang sahamnya, jadi dari 500 juta ini kita harus lihat likuiditasnya, cash rasionya atau dari arus kasnya sendiri cukup nggak atau berada nggak di sekitar 500 juta tersebut. Kalau misalkan lebih dari 500 juta yang akan dibagikan senilai dividen tadi, menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu. Tapi kalau misalkan di bawah 500 juta tadi, menandakan bahwa perseroan sendiri saja belum mampu dalam membagikan dividen. Jadi bisa melihat dari dua sisi, dari pertumbuhan laba, besarnya laba bersih, dan juga secara likuiditasnya. Oke, kalau kita melihat ini kan satu bentuk sebenarnya bisa menjadi sweeteners juga ya untuk melihat loyalitas para pemegang saham secara keseluruhan. Cukup beresiko atau tidak sih pemegang emiten yang baru saja IPO kemudian sudah terlalu royal membagikan dividen, nantinya tidak sesuai dengan kinerja ke depannya sehingga investornya terjebak dalam dividen trap. Anda melihatnya seperti apa, Susi? Oke, kalau ini kita harus lihat dulu nih dari segi bisnisnya. Kira-kira bisnis perseroan ini cukup dinamis gak geraknya di ketika ekonomi global ataupun ekonomi dalam negeri ini sedang bergejolak. Kemudian kita juga lihat secara pertumbuhannya. Ya sekiranya misalkan di kuartal pertama atau di tahun ini dia membagikan laba dari tahun buku sebelumnya, nah kita harus melihat prospek ke depannya kira-kira di kuartal selanjutnya apakah berhasil kembali membukukan laba atau sebaliknya nih. Jadi kita harus melihat dari pertumbuhannya, kita kontrol
setiap per kuartal, kita cek setiap kuartal apakah bertumbuh atau tidak, dan juga melihat dari segi bisnisnya. Jadi untuk memberikan rasa kepercayaan juga kepada para investornya bahwa laba tersebut memang berasal dari laba bersih dari pertumbuhan laba perseroan sendiri. Oke, baik.